Halo semuanya, perkenalkan nama gue Tamir Fajari. Di video kali ini gue akan menjelaskan 3 penyesalan terbesar dalam hidup gue selama di SMA. Jadi, gue baru lulus dari SMA dan gue merupakan fresh graduate. Gue mau menjelaskan ke kalian atau gue mau sharing ke kalian pengalaman-pengalaman gue selama di SMA. Dan gue mau menjelaskan 3 hal yang tadi gue sebutkan. 3 penyesalan terbesar selama gue di SMA. Semoga ketika kalian nonton video gue, kalian bisa menghindarinya dan kalian bisa lebih baik lagi dari gua gitu. Yang pertama adalah gua itu takut akan melakukan kesalahan. Gua ngerasa diri gua itu kayak pokoknya gua menganggap diri gua itu harus menjadi orang yang sempurna. Dengan cara apa gua menjadi orang sempurna? Ya dengan cara gua menghindari kesalahan-kesalahan. Padahal faktanya itu nggak bisa, men. Teman-teman, kita itu tidak bisa untuk tidak melakukan salah. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu kebenaran kalau kita nggak tahu salah gitu. Jadi hal yang gue tekankan ke kalian adalah jangan pernah takut salah. Jadi gue ada sedikit cerita ketika gue di kelas gitu kan, ada guru yang memberikan soal gitu. Tapi karena sekali lagi poinnya adalah gue takut salah gitu kan. Di situ gue nggak berani untuk mencoba maju karena ya gue takut akan kesalahan gitu kan. Padahal kalau misalkan gue selalu berpikir seperti ini dibawa untuk kedepannya, ini sangat merugikan. Kenapa? Karena gue nggak ada pengalaman. Artinya tidak berani melakukan kesalahan ini adalah suatu hal yang sangat salah gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran kalau kita nggak pernah salah? Jadi poin pentingnya adalah bukan bagaimana cara kita untuk menghindari kesalahan, tapi bagaimana cara kita bangkit dari kesalahan atau cara kita bangkit dari kegagalan. Coba kalian lihat orang-orang yang di atas, bisnismen dan lain sebagainya. Apakah mereka itu nggak pernah salah? Enggak. Mereka pernah salah. Dan yang membedakan antara orang yang takut salah dengan orang yang berani salah adalah orang yang takut salah itu menjadi orang yang kurang percaya diri. Dan orang yang berani salah itu menjadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena dengan dia melakukan kesalahan, dia jadi tahu nih, oh kalau gue misalkan ngelakuin ini salah nih. Dan gue dulu pernah ngelakuin ini, jadi tahu gitu. Jadi dia tahu bagaimana cara bangkit dari kesalahan setelah melakukan kesalahan. Dan itu poin yang sangat pentingnya. Oke, yang kedua. Jadi yang kedua ini selama di SMA, gue ini merupakan siswa yang bisa dibilang ya flat lah. Jadi nggak yang banyak pengalaman juga sih. Gue tidak cukup berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi gitu. Ya karena emang sekali lagi bisa dibilang juga gue orang yang introvert gitu. Artinya ketika gue sekolah, ya gue cuman dateng ke sekolah buat belajar gitu kan. Dikasih tugas gue kerjain, kasih PR gue kerjain dan pulang, udah gitu aja. Gue bukan tipikal orang yang datang ke sekolah misalkan buat nongkrong, misalkan buat berorganisasi atau buat ekstrakurikuler. Dan ya gue bukan orang yang seperti itu gitu. Dan itu menurut gue suatu penyesalan. Kenapa? Karena dengan gue nggak melakukan explore atau gue nggak melakukan sosialisasi ke orang dan gue jarang ya berinteraksi atau gue jarang join komunitas ekstrakurikuler maupun organisasi, gue jadi nggak punya banyak relasi atau gue nggak punya banyak teman gitu. Dan setelah gue lulus gue baru nyadar bahwa ini sangat merugikan buat gue gitu. Ya semoga kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang udah gue lakukan dengan gue sharing seperti ini gitu ya. Oke, next ke penyesalan gue nomor ketiga. Jadi di nomor 3 ini gue nggak mau atau gue nggak berani keluar dari zona nyaman seperti yang udah gue bilang tadi ya. Yang dimana ketika gue sekolah, gue cuma datang buat sekolah, belajar, dan pulang gitu. Dan ya itu flat banget gitu kan. Dan itu sebenarnya kurang baik gitu, kurang bagus. Tapi nggak salah juga, tapi menurut gue kurang bagus. Dan gue baru mendapatkan dampaknya itu setelah gue lulus gitu. Jadi sedikit kurang pengalaman gitu. Ya ketika gue merasa sudah nyaman di zona itu, kadang kita ngerasa ini zona nyamannya ini baik gitu. Padahal enggak, tapi ketika kita udah ngerasa nyaman di zona itu yang notabene-nya kurang baik, itu kita sulit banget buat berkembang. Artinya ketika kita sulit buat berkembang, kita sulit juga untuk mengupgrade diri kita ke masa depan gitu. Seperti misalkan setelah lulus kan pasti kita mencari kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, karena sulitnya kita keluar dari zona nyaman, jadi kita juga sulit untuk mencari pekerjaan gitu. Karena emang ternyata kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan setelah lulus sekolah ini gitu. Dan gue baru ngerasa ketika gue udah pernah magang dan gue ngerasa bahwa oh kayak gini nih kehidupan yang sesungguhnya gitu. Dan gue nggak bisa menyalahkan diri gue di masa lalu gitu karena ya
emang pada dasarnya dulu gue adalah orang yang males keluar dari zona nyaman. Gue males cari pengalaman gitu. Jadi ya gue nggak bisa nyalain diri gue di masa lalu gitu. Ya jadi gue fokus untuk belajar apa yang udah gue mulai gitu. Dan ya itu aja sih sebenarnya pengalaman gue di video ini. Dan ya semoga kalian bisa menjadi yang terbaik versi kalian gitu ya. Oke, di akhir video ini gue akan memberikan sedikit motivasi dan juga saran buat kalian semua gitu ya, yang nonton di video gue gitu. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah takut gagal gitu kan, karena gagal merupakan sebuah proses daripada keberhasilan. Artinya kalau kalian takut akan kegagalan, kalian juga takut akan keberhasilan. Begitu. Dan juga di sela-sela kalian berproses, jangan samakan kalian dengan orang lain. Mengapa? Karena orang lain itu mempunyai keunikannya masing-masing dan kalian pun juga punya keunikan masing-masing gitu. Dan kalian gak akan bisa menyamakan diri kalian dengan orang lain ataupun sebaliknya. Orang lain juga gak akan bisa menyamakan seperti diri kalian gitu. Jadi kerja keraslah dan lakukan yang terbaik dengan mempelajari hal-hal yang ada mungkin pada diri orang lain. Kita hanya bisa mempelajarinya gitu. Kalau ke orang lain ya kita hanya bisa mempelajarinya, bukan berarti kita menyamakannya dengan orang lain gitu. Cukup sekian. Kalau kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa subscribe ataupun share video-video ini ke orang lain. Ya, aku minta maaf kalau emang ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.